Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Ayunismaya dari Universitas Muhammadiyah Semarang, Prodi D3 Analis Kesehatan atau biasa disebut Teknologi Laboratori Medis, NIM 16112400034. Saya di sini akan present materi dari tausiah online Pak Jateng yang bertema kunci tenang dalam bekerja di saat Ramadan. Dengan pemateri Pak Mamdu Budiman, SSMSI, PhD. Dari PPT yang desain oleh Pak Mamduh yang berjudul Kunci Ketenangan dalam Bekerja di Saat Ramadan. Tetap kalem di tengah kekeringan seperti kantong kering, pikiran kering, suasana kering, taman kering, dan bos kering. Saat menghadapi tekanan kerja, ingatlah bahwa sadar adalah cara kita mendekatkan diri kepada Allah dan juga menjaga kesehatan mental kita, jaga kewarasan. Ramadan itu ibarat indikator glukosa, kadang naik, kadang turun. Yang penting kita tetap stabil dan kalem. Ketika pasien berteriak, ingatlah, tentu saya mengerti Pak, puasa disambil antri hasil lab itu juga butuh kesabaran. Tafakur dari ini adalah renungi bahwa semua masalah datang sebagai ujian kesabaran. Mesin bisa diperbaiki tapi hati tenang harus dilatih. PPT pertama menjelaskan kesabaran saat alat error antara tawakal, restart, dan tafakur di tengah lapar dan haus. Seperti surat Al-Baqarah ayat 155 yang menjelaskan, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Pembahasan alat rusak pas jam kerja, pas perut kosong, cobaan bertubi-tubi. Tafakur, saat lapar berpikiran bahwa ini latihan sabar dan tawakal. Meditasi kesabaran, tarik napas dalam, tahan sejenak dan ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Refleksi Qur'ani dari ini adalah seperti alat yang butuh restart, hati juga butuh istirahat, sabar dan berserah diri kepada Allah. Yang kedua, kesucian jiwa dan kesucian alat seperti wudhu, sterilisasi, dan meditasi hati. Terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Pembahasannya adalah menjaga kebersihan alat laboratorium seperti menjaga kebersihan hati dari iri dan dengki. Tafakur saat mencuci alat, renungi bahwa seperti itu juga dosa-dosa kita bisa dicuci dengan istighfar. Meditasi penyucian hati, pejamkan mata, tarik napas, ucapkan astagfirullah dalam hati. Refleksi Qur'ani, bagaimana alat butuh disterilisasi, hati juga butuh pesucian dan melalui zikir dan taubat. Yang ketiga, pipet, akurasi, dan kehidupan, pelajaran kesabaran dan fokus dari lab-lab. Terdapat pada surat Al-Isra ayat 36, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Pembahasannya, pipet butuh presisi, begitu juga hidup butuh kehati-hatian. Tafakur dari ini adalah fokus pada tarikan nafas, bayangkan setiap embusan membawa ketenangan. Meditasi hening, saat bekerja cobalah sekali hening sejenak, rasakan ketenangan hati. Refleksi Qur'ani, seperti kita harus teliti dalam pengukuran di lab, kita juga harus teliti dalam kehidupan agar tidak salah langkah. Yang keempat, ada kacamata mikroskop dan kacamata hati, melihat detail yang terlupakan. Terdapat surat Al-Hasyr ayat 19. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah sehingga dia menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah yang orang-orang fasik. Pembahasannya adalah mikroskop bisa melihat mikroba, tetapi apakah kita bisa melihat kekurangan diri sendiri? Tafakur, merenung di sela pekerjaan, introspeksi apakah hari ini sudah lebih baik. Meditasi pembersihan hati, pejamkan mata, ucapkan astagfirullah dan rasakan beban perlahan menghilang. Refleksi Qur'ani, seperti bakteri yang tidak terlihat di mikroskop, dosa kecil juga sering tak kita sadari, mari lebih peka terhadap diri sendiri. Yang kelima, ada antara reagen dan rezeki. Yakinlah Allah yang mengatur semua, meski stok sahur dan buka puasa habis. Terdapat pada
Surat Hud ayat 6. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang bergerak di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezeki. Pembahasannya, sahur dan buka puasa, tinggal nasi dingin. Yakinlah Allah yang mengatur rezeki. Tafakur rezeki, duduk tenang, ucapkan alhamdulillah, dan renungkan nikmati yang telah diterima. Meditasi syukur, ambil jeda dari kesibukan lab, renungkan betapa banyak nikmat yang sering terlupakan. Refleksi Qurani, jangan takut kehabisan, karena yang memberi rezeki bukan alat laboratorium, melainkan Allah. Kesimpulan dari PPT Pak Mamduh, tafakur, Al-Quran, lapar, dan haus sebagai kunci ketenangan di laboratorium. Bekerja di laboratorium medis sambil berpuasa memang tantangan, tapi dengan tafakur dan mengurangi ayat-ayat Allah, hati kita bisa tetap tenang, bahagia. Jadikan Ramadan ini sebagai momen untuk lebih dekat dengan Allah, lebih sabar dan lebih bersyukur. Siap makin tenang dan bahagia di lab? Yuk coba tafakur dan renungkan ayat-ayat Al-Quran setiap hari. Meskipun haus, perut kosong, dompet tinggal mati murah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.